Saya tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata. Saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Ini saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya. Atau dirubah jadi untuk pelatnas. Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah tol Cinere Cengkareng, proyek mangkrak era SBY mana lagi perlu sentuhan Jokowi? Ditulis Jaya Surbakti di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Proyek Jalan Tol Jor atau Jakarta Outer Ring Road 2 termasuk proyek yang paling alot pembangunannya. Kenapa bisa? Ya, katanya sih karena masalah pembebasan lahan dan perubahan investor pemegang konsesi tol. Paling tidak, proyek ini mandek sejak di tahun 2011, di mana kita ketahui bersama itu era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tetapi apapun itu, akhirnya di tangan dingin seorang Presiden Jokowi, kelar juga kan? Tol Serpong Cinere seksi 1 yang menghubungkan Serpong dengan Pamulang sepanjang 6,5 km telah diresmikan oleh Jokowi baru saja. Menyisakan seksi 2 yang menghubungkan Pamulang dengan Cinere sepanjang 3,5 km yang juga sebentar lagi akan rampung sekitar bulan Juli 2021. Sedangkan ruas tol Cengkareng Kunciran Serpong sudah tuntas seluruhnya. Sebelumnya juga kita dikabarkan berita baik, bagaimana Jokowi menyelesaikan juga sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proyek tersebut telah diresmikan tanggal 22 Maret yang lalu. Seperti proyek tol sebelumnya, ini juga sempat mangkrak di era SBY sejak tahun 2010. Wow, mangkrak terus ya. Padahal proyek ini penting sekali. Ia bisa mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air umbulan ke 5 perusahaan daerah air minum, yaitu Surabaya, Pasuruan Kabupaten, Pasuruan Kota, Kota Sidoarjo, dan Gresik. Proyek sepenting itu kok bisa mangkrak? Tetapi tenang, untung ada sentuhan Presiden Joko Widodo. Ini belum seberapa loh. Banyak proyek mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono lainnya yang selalu selesai di tangan Jokowi.
sebut saja pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak tahun 2006 yang silam. Ada lagi proyek ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung, proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Ambon yang tertunda sejak tahun 2011 dan yang cukup menelan biaya besar 10 triliun. Ada lagi proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Maka dari itu, kita cukup heran kalau sebelumnya Said Didu mencuit akun Twitternya menyebut Bandara Kertajati menjadi proyek mangkrak pertama Jokowi karena akan dimultifungsikan sebagai bengkel pesawat yang rusak. Padahal terbalik kan, ini justru proyek mangkraknya di era Susilo Bambang Yudhoyono. Justru Jokowilah yang menyelamatkan proyek ini dengan investasi 10 triliun rupiah itu. Kalau kita tarik jauh ke belakang, Presiden Joko Widodo juga sudah menyelesaikan banyak proyek pembangunan pembangkit listrik di tanah air yang mangkrak sejak tahun 2008. Tetapi untung lagi ada sentuhan Joko Widodo. Pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW itu pun rampung sudah. Mau proyek mangkrak mana lagi? Ayo sebutkan. Mumpung nih ada Joko Widodo masih presiden nih. Jangan sampai setelah nanti tidak presiden berharap hal yang sama, ya belum tentu bisa loh. Masalahnya bukan mengada-ada. Pemimpin yang cungkring tapi sangat tegas dan terarah seperti Joko Widodo ini jarang loh bisa kita temukan. Bisa jadi hanya ada satu dalam 100 tahun. Jadi mumpung beliau masih berada di posisinya, sebutkan saja. Pasti akan diusahakan dengan semaksimal mungkin demi negara yang kita cintai ini. Oh iya, ada masalah lagi tuh, Wisma Atlet Hambalang. Tenang, Joko Widodo tidak rela sedikit pun dana yang sudah dikeluarkan menggunakan uang rakyat dibuat menjadi sia-sia belaka. Tidak ada kata mubazir dalam kamus kerja seorang Presiden Joko Widodo. Proyek mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono I ini pun akan segera digarap. Tak tega rasanya dana yang sudah dikeluarkan sampai dengan 2,5 triliun itu harus cukup menjadi barang rongsokan saja. Tidak ubahnya seperti rumah hantu, bahkan ada yang bilang candi loh. Nah, pembangunan proyek ini dimulai sejak tahun 2010 yang lalu dan dihentikan 1 tahun setelahnya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktek korupsi dalam proses pembangunannya. Dan parahnya, pelaku-pelaku korupsi itu menyeret banyak anggota elit Partai Demokrat. Partai tempat bernaung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan salah satu menteri SBY kala itu, Andi Malarangeng, ikut berkubang di dalamnya. Namun sekali lagi, tenang dan tenang. Presiden Joko Widodo is in the house. Yo, mangkrak boleh jadi kata yang akan selalu melekat dengan SBY, tetapi tentu tidak bagi seorang Joko Widodo. Bangunan ini akan disulapnya menjadi sorga para atlet-atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding dan bertarung di kancah internasional, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam keterangan persnya, mewakili suara dari Jokowi. So, kalau ada kata mangkrak dalam proyek SBY, kita harus teriak apa? Ya, teriak saja, untung ada Pak D, untung ada Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.